Oke, balik lagi sama kita dari anime. Gak heboh sendiri. Ih, gila. Ini kali ini kita bakal bahas 2 episode terakhir dari One Piece live action. Gila, 2 episode ini menurut gua nendang banget sih. Nendang. Betul. Gila, gua bisa dibikin mewek 6 kali. Gila, di scene yang berbeda gua Bombay. Coba di mana aja? Bombay. Di mana aja? Pertama tuh yang bikin gue berkesan banget bukan berkesan sih, yang bikin gue mulai nangis itu di pas Luffy itu menang, yang Arlong. Arlong kan udah kalah tuh, peruntuhannya kalah tuh. Terus Luffy naik kan, terus kayak neriakin kemenangannya, terus direaksi sama temen-temennya gitu. Wah, itu gila, heroik banget kan. Manggil Nami nggak sih? Manggil kayak Naomi, no. Itu sebenarnya didukungnya gara-gara apa, ekspresi teman-temannya juga gitu pas peruntuhannya roboh. Iya. Mereka tuh kayak mes juga ya. Luffy itu sekuat itu gitu. Iya. Padahal sebenarnya Zoro juga bisa lagi ya sebenarnya. Cuman yang kayak seperti pembahasan kita kemarin gitu, Zoro tuh sayang aja nggak ada Hachi tuh. Jadi nggak diliatin sebenarnya gitu. Nggak menonjol dia. Iya. Jadi di sini kelihatan Luffy itu lebih banget di atas mereka semua. Itu mulai anjir, gue mulai terus next kan ada ini kan, ada apa? Scene-nya apa namanya? Habis itu tuh scene Garp sama Luffy kan. Oh, yang Garp-nya ke desa ya? Iya. Gila, pas bagian Garp ketemu Luffy kan udah berantem segala macam kan. Terus Luffy-nya yang diangkat tuh. Oh iya. Ya, yang Luffy itu kebayang kayak ke flashback Roger, flashback dia di Roger, terus gue bakal jadi apa, Raja Bajak Laut gitu. Wah, anjir itu gue gini lagi anjir. Itu lo kenapa? kayak kenapa? Kayak gimana ya, kayak gue tuh kayak amazed sama tekadnya dia sih jatuhnya. Sama yang nggak goyang gitu loh. Ya. Kan emang dari awal kan dia pengen kayak gitu. Terus dia nggak berubah sedikit pun, nggak goyang gitu. Walaupun kakeknya nguji dia juga kan. Ya. Terus sama apa, dibilang apa mirip sama Roger, itu bikin gua nyuh tuh. Ya gimana sih lu, kayak yang scene-nya. Yang bilang siapa si Zef? Bukan si Roger, si Garp-nya kan langsung flashback ke Roger kan pas dia ketawa. Oh iya. Nah itu juga, jadi kayak nambah lagi. Berarti lu kayak nonton episode One Piece anime yang inget gak pas episode Yamato? Yamato, Luffy itu dibikin paralel sama Roger. Kayak gitu, ibaratnya bikin merinding banget. Asli parah, sialan emang. Udah gitu si Garp-nya ketawa gitu kan. Terus kayak kesel tapi puas tuh kan. Ya udahlah gitu kan. Ada bangganya juga sih. Iya, sebenarnya ada bangganya juga, gue yakin ya, ada bangga, ada lega, tapi ada jengkelnya juga. Makanya dia tuh complicatednya dibuild dari sekarang gitu. Jadi pas nanti part S nih di Marineford, nah itu mulai complicated lagi, kayak terulang lah. Itu puncaknya sih kayaknya. Iya, makanya dia kayak dari sekarang tuh udah kelihatan gitu, dia orangnya kayak gitu. Terus setelah itu kan ada scene Obi itu yang ngasih bounty. Nah itu 3. Oh iya. Gue kayak lihat apa ya, itu tuh kalau orang bilang tuh kayak zero to hero tuh kan. Kayak ibaratnya Luffy tuh yang 0 awalnya, dia lihat bounty kan, bounty gue mana gitu kan, dimana muka gue nggak ada gitu. Terus tiba-tiba dikasih, ngasihnya tuh gue masih kayak merinding gitu kan, ngasih bounty. Tapi pas si Kobe bilang tertinggi di East Blue, langsung anjir gitu. Soalnya tuh gini, soalnya lagunya juga ya dibikin kayak gitu Bang. Dibikin apa sih? Bikin nyuh gitu. Gue kan pakai headset kan nontonnya. Iya. Kerasa banget gitu pas bagian situ tuh. Udah gitu kayak Obi itu beneran kayak lo bilang itu balance. Jadinya di sisi lain kan dia bilang kan, jadilah bajak laut baik. Jadilah baik. Itu di situ tuh. Jadi kayak jadi dua-duanya tuh kayak dibikin paralel gitu. Nanti suatu saat kan ketemu lagi tuh. Nah, sebelumnya gue mau bahas ini juga, si Kobe itu pas ngelawan Garp sebelumnya, kan Garp kan mau ngeprank Luffy kan, mau nangkap Luffy. Ya. Tapi si Kobe ngelawan dia kan. Itu tuh
ini tau kayak foreshadow nanti dia tuh bakal ngelawan Akainu. Itu tuh kayak nyambung nanti tekadnya dia nih yang udah dia bangun nanti bakal muncul lagi pas perang Marineford dan itu bakal ke itu kan Akainu kan. Itu jadi kena sih. Jadi menurut gua plot yang dibikin itu jadi lebih keren ya, entah kenapa ya, jadi lebih keren ya, jadi lebih lengkap gitu developmentnya. Si Kobe nggak asal langsung tiba-tiba jadi tekadnya kuat, tapi emang benar-benar dibangun. Kita ngelihat sama didikannya Zero to Garp Hero. ya. Iya, didikannya Garp, jadi sama-sama Zero to Hero juga gitu. Secara kalau Kobe mungkin kan nggak secara power, tapi dia secara ininya kan developmentnya. Kalau Luffy tuh wah, yang nyetopnya buntinya tiba-tiba paling tinggi, itu merinding sih. Terus di scene ngasih bounty itu juga apa namanya ngingetin yang di anime juga yang si Usopp ngaku-ngaku karena di gambar itu ada Usopp ngadep belakang. Iya, itu lucu sih. Mas Sanji kan bilang, itu lu nggak dianggap gitu. Nggak dihitung. Terus Usoppnya kayak ceng-cengan anak sekarang, udah nggak usah iri lu. Kalau iri bilang. Iya gitu aja. Itu acak sih, bikin senyum. Terus next lagi pas ini, itu kan bertubi-tubi ya. Habis itu Shinsengs. Itu. Oh, yang itu gue samperin Mihawk ya? Iya, itu gue wah anjir, nangis lagi sialan. Tadinya gue kira tuh udah kali ya habis itu. Serius pas itu terharunya ini kan Shanks itu kan, nah yang awal kita lihat kan Shanks itu agak culun kan. Ya. Tapi di situ tuh keren. Di situ tuh udah lebih gagah ya. Iya lebih garang. Terus bercandanya ini lagi bercandanya apa? Di begitu ala mereka. Pas yang si Mihawk ngomong, gue kesini bukan buat nantangin gitu kan. Terus si Seng bilang, lagian lu kalau kita betul gue masih bisa menang, terus dengan tangan satu ke belakang atau gimana gitu. Kayak jokes-jokesnya dia lah gitu. Terus pada ketawa semua. Itu ngingetin kita kayak episode 1 gitu pas bercanda ada si bandit. Ya, gitu kan. Pada ketawa semua. Iya, yang apa sih? Yang bandit mecahin ini. Terus mereka krunya Shanks tuh bilang si kapten lagi dikerjain nih gitu. Lagi suruh ngepel gitu. Nah, yang bikin gua haru itu pas mereka bilang ini Luffy kan, pas kasih bounty. Ini Luffy kan kayak itu Yasop belum sadar anaknya di situ loh. Oh iya enggak. Dia enggak sadar. Enggak bakal bikin juga sih. Itu kayak bikin enyuh lagi. Ibaratnya yang mereka kenal kan dulu kayak gitu ya orangnya. Kayak apa sih? Ya bocah lah, tiba-tiba lu kayak ngelihat seorang yang lu rawat tiba-tiba gede dan dia tuh punya prestasi dalam artian gitu kan, prestasi ya. Nah, kayak haru gitu, sedih lagi ya. Terus nah dan bahasan kita kemarin kan mungkin kita penasaran ya kenapa si Mihawk penasaran sama Luffy. Mungkin kayaknya ini juga deh. Kan dibilang kan si Mihawk gitu kan. Ini ada bocah yang lu pernah dulu cerita. Gue mau ngasih bounty itu. Nah mungkin kayaknya itu juga deh. Kenapa dia penasaran sama si Luffy? Udah namanya dari Garp, udah gitu cerita dari si Shanks juga, terus udah gitu lihat Zoro-nya juga. Jadi makanya ini orang menarik nih bocah gitu. Kayaknya mulai terjawab gue pas lihat episode terakhir gitu. Oh, alasannya kenapa Mihawk ngelepasin itu? Iya, kayak dia kayak pengen megang omongan si Shanks tuh nggak? Itu kan sohib juga kan mereka sebenarnya, sohib sohib juga, jadi coba percaya sama dia dan ternyata dia buktiin langsung punya kru kayak Zoro gitu kan, sampai Garp aja nyuruh dia buat nangkep cucunguk ini kasarnya gitu kan. Terus udah gitu next ke ini kan, ke kapalnya Luffy yang apa tuh namanya, layarnya dibikin ini Johnny Roger dikasih itu. Nah itu gue haru lagi sih, anjir. Itu yang ngasih siapa ya? Kayaknya sih itu yang bikin si Nami sama Usopp kali ya, kayaknya sih. Yang ngasih si Nami ya? Mungkin gue yang ngasihnya yang ngasih taunya. Oh Nami kan si Luffy itu kan si Nami dikasih pohon jeruk kan di kapal. Si pohon jeruk. Nah akhirnya gue juga punya kejutan nih buat lu kalau nggak salah gitu kan. Nah akhirnya si Luffy lihat kapalnya, wah anjir itu gue sedih lagi sialan. Kayak muka Luffy itu kayak gitu, kayak bener-bener amazed sama ini, sama layarnya gitu. Oh gila. Terus dia kan lihat ke belakang mau nangis gitu kan. Terus dipanggil lagi yang gentong. Nah dia panggil lagi gentong lah, gila ini puncaknya lagi nih sialan. Ini paling Bombay. Mereka tuh bikin ini dramatis tapi nggak terlalu cringe tuh. Soalnya kenapa ya? Gue amazed sama ucapan pas waktu bocah
sama pas sudah gede, mulutnya tuh sama loh berarti. Mulutnya sama. Iya, scene itu lagi naikin kaki ke tong itu. Iya. Flashback kata-katanya sama ya. Iya, kata-katanya sama, terus mulutnya dibikin sama. Gitu kayak nyambung gitu, seolah-olah gue tuh jadi mikir mereka tuh impiannya nggak berubah dari dulu. Terus kayak mas sampai sekarang tuh masih ngotot pengen ngejar itu gitu. Terus kayak itu kan lebih dan lebih kayak flashback ke masa kecil jatuhnya. Kayak inget lagi gitu, jadi benar-benar puncak banget deh ini pas digentong ini sih ya. Udah dari story-nya bagus gitu kan, dibuatnya jadi nambah bagus kan. Terus ada nostalgianya, terus ada kayak Zero to Hero-nya gitu. Itu dapat banget deh terakhir. Kalau dari lo, Pak, Kalau gua sorotan utamanya tetap di awal tetap ke Arlong ya. Yang kemarin gue bilang vibes-nya penjahat GTA terbukti kan? Iya. Dia gini-gini ya. Iya kan? Party sambil minum di kolam gitu kan. Terus penggambaran flashback-nya Nami juga itu emosinya dapat banget sih. Ya meskipun ya kita udah pernah diceritain di anime, tapi pas digarap di live action emosinya dapat banget sih. Iya. Padahal kan bisa aja si Belmernya ngomong tadi habis ada tamu atau apa gitu kan. Iya. Ya gue juga mikir gitu. Tapi kan dia ngomong ada punya putri 2 orang, terus bayarannya buat ganti putrinya itu, wah gila sih pengorbanannya. Terus yang rada aneh tuh waktu pas si krunya Luffy datang ke Koko Village itu kan ada rumah kebalik ya. Rumah kebalik itu kan dari berapa puluh tahun yang lalu ya. Gak digotong ya? Masa nggak dan masih utuh gitu, minimal reot-reot, bolong-bolong atau apa gitu. Kalau emang nggak ada yang ngurusin ya, cuma kan orang segitu banyak nggak ada yang minggirin apa gitu loh. Iya, betul juga. Terus ada yang menguras emosi sih menurut gue tadi pertama tuh flashback-nya Nami, terus waktu uangnya Nami direbut sama kapten siapa sih? Nozumi atau siapa gitu? Izumi ya, itu juga udah mulai memuncakkan menuju yang si Nami nusuk-nusukin tangannya itu. Cuma kalau ini mungkin menurut gue rada kurang ya di sini. Dari yang pas Zoro fight lawan Mihawk sama pas Nami nusuk-nusukin tangannya itu, darahnya tuh nggak. Iya betul. Nggak ini gitu loh. Jadi bikin dramatis ya. Iya kan kalau logikanya kan istilahnya dengan kayak Zoro lawan Mihawk gitu, dengan lawan orang terkuat nomor 1 di dunia, ditebasnya dengan serius kan harusnya darahnya muncrat kemana-mana gitu kan. Terus juga Nami nusuk-nusukin tangannya, di sininya tuh kayak cuma ada berapa luka gitu. Baret doang ya. Iya kayak luka gores doang, nggak ngucur gitu. Itu kurang sih menurut gua. Itu kayaknya sensorshipnya deh kayaknya. Nah bisa jadi kayak gitu, bisa jadi thread-nya apa gitu kan. Terus ya tetap puncaknya pas si Luffy ngasih topinya ke Nami itu kan ikonik banget ya itu. Emang adegan yang nggak mungkin dihapus sih kalau menurut gua. Nggak mungkin. Emosinya sih dapat banget sih di situ, dan yang kalau gue sih merindingnya itu pas si Luffy ngajakin mereka bertiga ke tempatnya Arlong, posenya tuh sama persis kayak di anime. Oh iya. Jadi anime. Usopp duduk sila, terus si Zoro-nya duduk kakinya ngangkat satu, pedangnya dipegang gitu. Si Sanji ngapain ya? Gue lupa deh. Sanji tuh ngerokok dia. Ya ngerokok ya. Kiri. Itu bagus, itu bagus. Itu sama sesuai banget. Anjir kata gue nih, keren banget kan. Cuma ya paling bedanya kan proses datangnya tuh kalau di anime kan Arlong lagi party ya kalau nggak salah ya. Kalau di sini kan enggak gitu. Si Nami itu gue ada yang gagal haru karena satu hal sih sebenarnya. Pas waktu nggak tahu ya kenapa ya, gue jadi harunya nggak dapet karena mikir pas waktu Arlong kan ngasih tahu Marin bahwa si Nami punya harta karun kan. Maksudnya Marin yang datang itu cuma 5 orang gitu, tapi Nami nggak berani ngehalau. Itu jadi di otak gue sih, padahal Nami kan waktu itu udah berantem dengan Marin berapa biji kan, setidaknya lawan dulu gitu.
untuk ngelindungin harta itu. Tapi kayak dibikin pasrah, dia kan dihalangin sama kakaknya itu kan. Nggak usah nyerang. Itu nggak tahu ya. Jadi ngedistract gua. Tadinya tuh gua mau, wah ini kayaknya sedih banget di sini. Tapi Mungkin jadi malah gua mikir. Mungkin sih kalau menurut gua, kalau yang di markasnya Morgan kan pada nggak pakai pistol ya. Markasnya Morgan enggak sih kayaknya. Dari sini kan ada yang bawa pistol tuh, terus juga mungkin juga beda kasus tau. Kalau di tempatnya Morgan itu kan dia mau nggak mau keadaannya. Tapi kalau di mungkin sini karena kan nggak ada pistol juga sih. Iya, dan kalau di sini kan istilahnya, kalau gue lihat sih mungkin ada karena paniknya juga ya. Karena duit itu dia kumpulin susah-susah, tiba-tiba mau direbut gitu kan. Pasti kan ada paniknya. Dan juga mungkin ya dia agak galau juga, karena kan kalau misalkan macam-macam sama angkatan laut ditangkap. Dia ditangkap, duitnya udah pasti hilang. Duitnya hilang, biasanya nggak bisa bebas. Gimana ya? Itu emang iya sih. Emang gue pikirnya gitu juga. Dia jadi serba salah. Kalau kemarin kan dia nggak mau cari lebih panjang kan sama Marin. Tapi iya. Jadi pas gue mau sedih tuh gak jadi. Gue malah jadi mikir, ini kenapa nggak dilawan dulu gitu. Minimal kalau Nami kalah ya kalah lah gitu. Nami kalah. Kayak terus, ini ya. Terus sih. Kayak waktu Usop di tempatnya Frankie duitnya diambil ya. Iya, maksudnya kalah aja dulu gitu. Setidaknya kita kasih gambaran Nami ngelawan tapi udah cuman ya sekitar 10 detik gak cukup gitu kan. Udah kalah, gak bisa ngambil petanya harta karunnya lagi. Terus udah gitu dihalangin sama kakaknya baru. Jadi lu gak bisa menang gitu. Nah, akhirnya petanya diambil. Petinya diambil. Ya udah gitu, karena si Nozomi ini udah dapat harta banyak, jadi dia nggak tertarik lagi sama bontinya sama Nami gitu. Kan belum punya bonti juga kan sama Nami. Ya udah. Itu kayaknya mungkin di gua mungkin lebih masuk gitu. Kalau di sini kan jatuhnya beneran pasrah gitu, kayak lu yang kumpulin uang dari kecil gitu. Dari kecil ditambung di situ untuk desa. Tapi ya udah gitu. Jadi dengan satu scene itu lenyap uangnya. Gimana ya? Itu di gua sih ya, mungkin di sini orang-orang nggak terlalu masalah sama itu, tapi di gue itu cukup ngedistract harunya itu. Jadi yang mestinya mungkin gue bakal nangis juga nih pas Luffy ngasih topi, tapi gue malah jadi mikir itu. Ngedistract gue itu, tapi asli, tapi sedih sih. Kalau menurut gue sih ya itu mungkin karena ada paniknya juga. Ya mungkin bingung juga kan mau ngapain, misalnya dia kan maju mundur kena. Iya. Sama Arlongnya kena, sama angkatan lautnya kena. Ya bisa. Makanya bisa juga kayak gitu. Soalnya yang gue pikirin dia bisa ngelawan di Marin, di pas lawan Morgan juga segala macam gitu. Dia punya potensi buat ngelawan itu, tapi di sini nggak dilawan, gitu aja. Mungkin emang alasan lu juga tadi bisa aja kena, maksudnya maju mundur kena, bisa juga gitu. Cuman emang itu yang jadi distract aja sih, ngedistract gua. Terus juga di sini pertama kalinya Usop ribut kan. Iya ini. Kalau menurut gue, meskipun ributnya cuma sama satu orang, kayaknya emang sengaja di highlight deh. Soalnya porsi berantemnya Usop tuh banyak banget loh di sini. Misalnya disorot terus-terusan meskipun. Oh iya, durasinya cukup panjang sih untuk sendiri deh. Iya, ngeliatin pengecutnya dia. Gue suka scene pas fight di markasnya Arlong tuh. Semuanya sih, terutama pas bagian Luffy, Zoro sama Sanji ya. Misalnya kan Zoro sama Sanji kan emang sengaja nyuruh Luffy fokus ke tempatnya Arlong aja kan, biar di depan mereka aja yang ngurusin gitu. Yang pasti Luffy sama Nami pengen lari, terus ada yang pengen nyerang, terus kakinya ditebas sama Zoro tuh, itu keren tuh. Terus ya itu yang di endingnya yang pas abis si Sanji lawan Kurobi, kan ada nama-nama masing-masing tendangan ya kan? Iya. Itu ini entah kenapa scene battle-nya gue malah suka scene ini Sanji. Collier. Kenapa ya? Ada dia mengucapkan dengan bahasa itu Prancis kan ya? Prancis ya? Dengan bahasa itu ngena di gua gitu, kerennya. Collier gitu kan. Apa sih? Terus munggu gitu. Iya, itu keren sih. Apalagi pas dia dari lantai nendang si karate itu, ikan karate itu keren sih. Itu pas yang bikin lucu ya, itu pas si Zoro ngomong kayak lu bakalan cocok sama grup ini. Lucu. Omongannya sama kayak si Luffy ya. Tapi gue penasaran kalau misalkan nanti suatu saat Zoro udah boleh namain jurusnya, kan kemakan dicengin omongan lagi. Jadinya. Gue yakin dicengin lagi ya. Iyalah, apalagi ya. Kalau Usop
itu sebenarnya Itu tuh yang Usop seru yang sih, kayak Usop seru sih. Kiboshi ya, yang apa sih? Yang iya sih. Midori Negeri Boshi atau Boshi ya? apa gitu. Iya itu deh. Itu bagus sih, langsung Yang kebakar kayak gitu. ledakan Langsung, kan. langsung kebakar. Terus make upnya bagus banget anjir. Ah, Eh kalau Zoro ya masih sama-sama lah kayak sebelumnya ya sini ya. Maksudnya nggak ada yang terlalu spesial sih di sini. Karena kan emang sebenarnya iya. Zoro sama Haji kan sebenarnya di sini. Mungkin bakal lebih Kayaknya di sini ke highlight kalau gitu. kalau kalau menurut gue sih mungkin ada alasan faktor lain juga ya, kayak Zoro tuh udah di highlight di awal scene Ya, fight-nya. ya Nah, bisa bisa bisa. di sini tuh waktunya si Sanji sama Usopp. Mm-mm. Betul betul, bisa jadi itu, bisa jadi. Lagian si Zoro udah sama Mihawk tuh sama sebelumnya siapa lagi Iya, sih? Iya, Mihawk juga, waktu jadi di tempat cukup, Helmepo juga. cukup lah gitu. Terus gue cukup puas juga tuh waktu pas si Kapten Nezuminya ditangkap ya sama Garp tuh. Itu Iya, mampus lu. satisfying. Ngeles-ngelesnya nggak ngeles orang sekarang ya? Iya, iya. Ngeles-ngelesnya. Arung Arung nggak ada aman gitu. Nah, Gak ada masalah. Sialan sih itu. terus ini Battle-nya juga battle-nya Luffy sama Arlong tuh gue paling suka tuh yang tetap ini sih pas bagian scene apa Gatling. Gue tetap suka sih di situ. udah Kerasa mulai banget. halus kan? Iya, kerasa banget puasnya gitu kayak nampolnya. Kalau biasanya kan Luffy nampolnya nggak terlalu kelihatan kenceng kan. Iya, makanya kalau yang kemarin gue sempat bilang di makin ke akhir-akhir tuh Makin bagus. makin bagus scene Iya, iya fight-nya si betul. Luffy. Kerasa sih. Makin puas gue liat. Terus pas dia apa, ngancurin pedangnya Arlong itu puas banget. Puas banget itu. Itu kan emang di anime gitu juga kan. Iya, itu puas banget sih. Jadi nunjukin ke Nami juga kalau Luffy itu sekuat itu. Itu ada Nami kan? Ada yang ngebahas juga kan soal perbedaannya waktu pas mereka ngungkapin cita-citanya masing-masing itu. Kalau di anime kan lagi badai itu. Kalau di Ini sini mah kan enggak ya? enggak tenang. Oh iya. Makanya cuma kalau gue sih di sini emang bener-bener nggak sabar buat season 2-nya sih, soalnya kan gue penasaran gimana nanti CGI-nya buat si Labun, terus CGI-nya makin banyak soy. iya, terus Makin banyak itu. nongolin si Crocus juga, krunya Roger pertama yang ketahuan ya? Iya. Enggak Dokter sih. kan dia? Shanks sih. Dokter kan? Pertama kan Shanks dulu yang Oh iya. Tapi kan di sini orang belum tahu kalau Shanks itu krunya Roger. Tapi dengan si Bagi ngomong udah sekru sama Roger udah sekru sama Shanks di kapalnya Roger, itu udah bikin orang kebayang juga sih Shanks itu dulunya sama Roger. Kan sempat bilang kan? Enggak, Bagi cuma ngomong pernah satu kapal. Oh, tapi nggak bilang sama Roger? Nggak bilang sama Roger. Oh, iya kali ya. Oh, berarti belum ketahuan ya. Gue juga sebenarnya scene waktu Luffy ditangkap sama Garp itu rada-rada apa ya? Ini kan scene tambahan ya, nggak ada di anime sama sekali kan, nggak ada di manga. Oh, gue tahu alasannya. Tapi menurut gue itu tuh puncak proses pendewasaannya si Luffy sih. Setelah kemarin kan dia disadarin dengan keputusan-keputusan yang dia bikin. Itu dia harus pertanggungjawabin. Nah kalau sekarang kan si kakeknya kan bilang mulai dari sini tuh lu sendiri gitu. Iya. Karena kayaknya feeling gue tuh selama dia masih di East Blue, kakeknya pengen nangkep tuh biar udah lu gak usah macem-macem gitu. Tapi setelah ngelihat tekadnya dia kayak gimana dan emang kekeh, ya udah habis dari sini lu kalau udah masuk ke ngelewatin East Blue ya lu udah sendiri gitu. Nggak ada gue juga kasar gitu ya. Itu sih. Sama ini sih, mungkin jadi biar kenapa si Garp ditonjolin sekarang, karena Garp itu ngebantu buat ngejelasin ke kita flashbacknya Luffy sih. Jadi flashbacknya Luffy itu dipadetin di season ini gitu. Jadi entah nanti masuk ke season 2 itu tuh udah nggak terlalu fokus sama flashbacknya lagi gitu. Akan ada juga flashback karena ada sih, pasti ada. Ada S juga kan ntar. Iya, cuman kayak fokusnya tuh udah beda gitu kan. Ini masih kayak developmentnya Luffy kan. Dia dapat kekuatannya dari mana kayak gitu. Terus pengen jadi bajak lautnya kayak gimana. Itu emang kayak basic banget gitu. Jadi orang tuh kebayang gitu Luffy itu sekuat itu karena emang dilatihnya sama si Garp gitu. Jadi mungkin dipadetin di awal. Dan untuk Kobe juga sih, pasti untuk Kobe juga sih. Garp itu fungsinya buat Kobe sih. Itu Kobe yang kelihatan banget di develop lebih rinci dan keren sih. Kalau Kobe tuh gue senengnya banget tuh waktu pas si Garp bilang pelatihan dimulai dari sekarang. Wih. Iya.
Itu Itu coy. aduh anjir, gue mulai Dia kebayang bakalan Luffy yang udah ngerasain apa keren. yang Luffy alamin waktu kecil tuh. Iya, tersiksanya dia dilatih sama orang kayak Terus gitu. sama ini waktu pas Helmepo Helmepo-nya bilang, juga keren tau. iya waktu Bilang, Helmepo bilang, gue nggak mau kalah dari Zoro. Jadi kan istilahnya si Zoro tuh pengen ngalahin Mihawk, Helmepo pengen ngalahin si Zoro gitu. Zoro. Iya, iya. Terus juga Dan ya itu itu makanya, ditekenin pas dari ini. Dari apa pas Shin Kuro. oh iya iya. Yang nampol Helmepo kan si Zoro mulu. Iya, sudah. Kena mulu si Helmeponya tuh. Iya. Terus ini juga menurut gue sih menarik di ceritanya Nami ini. Kalau menurut gue Zoro tuh bener-bener nunjukin perannya dia sebagai wakil kapten sih tau. Mulai dari pertama kali Luffy nyampe ke desanya itu. Bahkan mulai dari sebelum mereka nyampe pas masih berlayar. Yang si Zoro bilang Nami sudah membuat pilihannya gitu. Kan dia debat kan sama si Sanji. Kalau si Sanji bilang kan cewek kadang suka apa ya sih, gue lupa. Iya. Yang kayak gitu-gitulah. Rumit lah. Sebenarnya kalau dilihat secara sederhana mungkin itu kayak perdebatannya Zoro sama Sanji kayak kita lihat biasa di anime aja gitu. Tapi sebenarnya kalau gue lihat ini si Zoro tuh ngasih second opinion dia ke kaptennya. Ya. Ya Nami udah nentuin pilihan. Nih yakin kan nih kita mau nguber gitu. Terus waktu pas mereka nyampe ke desanya ngelihat Nami lagi ngolek-ngolekin duit itu, terus si Zoro juga di situ kan ngomong juga ke si Luffy. Sama terakhir waktu pas di rumahnya Nojiko pas lagi makan malam, gue lupa si Zoro ngomong apa sih, tapi yang jelas dia kayak ngomong Nami udah ngusir lu gitu. Iya, kayak cukup lah, ibaratnya cukup lah gitu. Terus dibalikin kan sama Luffy, kau juga mengusirku dulu waktu kita ketemu gitu kan. Iya, itu bikin dia mikir banget sih. Iya, cuma iya. Di situ gue ngelihat perannya si Zoro cukup menonjol gitu. Jadi dengan Luffy yang selalu bertindak berdasarkan insting itu jadi penting buat punya wakil kapten yang bisa ngasih second opinion gitu ke dia. Iya, betul. Iya sih. Jadi bukan cuma jokes bercanda ya. Kesannya emang itu serius gitu. Dia tuh ngasih second opinion dan ujungnya diserahin ke Luffy juga mau kayak gimana. Ya, dan dia nggak maksa. Iya. Dan dia tuh nggak maksa harus balik. Beda sama Usopp ya. Usopp kan kalau Usopp kan emang dasarnya penakut. Kan, yaudah yuk kita ke kapal aja, gitu-gitu kan. Kalau itu sih emang dia penakut. Dan kalau gue lihat sih nanti ya perannya Sanji sama Zoro tuh jadi krusial banget di kru ini karena yaitu dua-duanya tuh jadi penasehat gitu loh buat. Betul, iya bisa jadi. Makanya jadi istilah sekarang tuh apa sayap raja bajak laut. Ya itu. Sekarang tuh. Karena kan betul iya betul. Meskipun istilahnya si Zoro sama Sanji ini memang selalu berdebat mulai dari hal yang remeh sampai hal yang berat, khususnya ketika ngebahas hal berat kayak gini. Mereka berdebat tuh bukan cuma sekadar siapa benar siapa salah, tapi emang ini jadi masukan penting buat si Luffy sebagai kapten juga sih kalau menurut gua. Iya. Tapi gue setuju sih. Apalagi kan Zoro sama Sanji tuh opininya pasti beda ya. Selalu berbeda ya. Pasti beda. Makanya Luffy itu di situ berperan untuk memutuskan gitu. Dia mau pakai opini yang mana nih? Yang mana? Jadi dan digarapnya itu di sini secara serius gitu. Nggak bercanda kayak di anime. Jadi kerasa kalau peran Luffy itu pembentukan itu besar banget buat kedepannya. Terus juga ya paling kan sekali-kalinya mereka sepakat itu kan waktu pas Usopp keluar kan. Oh iya, Sanji kali itu setuju kan sama Zoro. Iya dan ya itu makanya gue sih ngelihat di sini tuh ya itu perannya Zoro sebagai wakil kapten sangat menonjol dan si Sanji udah mulai dinaikin gitu loh perannya meskipun dia join paling terakhir ya dan itu lucu juga sih yang pas si Sanji ngomong mau gantian bawa palanya Bagi nggak, itu kerjaannya kru baru anjir. dia bete sih Usopp ya mau gimana ya. Iya. Emang faktanya dia kru baru juga jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi nanti kelama-lamaan mungkin nggak kebalik dikasih ke Usopp sih, tetap kasih ke Usopp gitu. Iya kebalik. Dan perannya peran apa jabatannya sebagai koki itu ngaruh banget sih di sini. Pas yang mau sama ngobrol sama negosiasi sama kakaknya Nami. Nojiko itu kan dia nawarin makan. Ya. Jadi kayak Sanji tuh Zoro tuh ngelihat Sanji,
kayak oh ada gunanya nih gitu. Secara nggak langsung ya, oh ada gunanya nih. Kan dia taunya kan si Sanji itu bukan koki, tapi atau Belum enggak pernah ledekan ngeliat dia doang kali ya. berantem masalahnya. Ya, ledekan doang lah. Maksudnya si Zoro tuh tahu Sanji itu ya cuman penyaji Pelayan. makanan, pelayan waktu itu tahunya gitu, nggak bisa masak. Nggak pernah ngeliat dia masak. Oh enggak, kalau bentar. Belum kan masak? Belum pernah. Belum Zoronya kan waktu itu lagi ya. pingsan ya. Iya, Zoro bisa. Terus waktu yang pas nawarin makanan kan dia ya cuma kayak waiter gitu. Iya. Nah di baliknya pas di scene ending, di callbacknya Oh. maksudnya di ending si Zoro tuh nambah makannya. Ya. Itu menurut gue puas sih. Jadi dua-duanya tuh dapet, Zoronya juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya, makanannya enak, nambah lagi. Oh, ini juga waktu pas si Usop lagi cerita tuh ke warga desanya. Itu keren sih. Itu Kenapa itu menghibur apa sekali namanya? sih. Bibit-bibit God Usop anjir. Iya. Tapi di sini diliatin kalau krunya tuh ngedukung dia. Iya. Di anime kan Yang enggak kan? ceritanya mereka yang mereka nyimak ceritanya Usop Mereka juga. terus si Luffy ngomong teriak buat Kapten Usopp gitu. Itu Iya. menurut gue jadi apa Orang-orang ya? percaya Nilai jadinya. plus. Iya, jadi nilai plus sih dari Usopp kan emang storytelling kan. Iya. Dan gitu emang pembohong ulung gitu. Terus dia tuh pas dilihat dari sorot matanya tuh kerasa kayak senang Happy banget. dia. Kan biasanya kan di kampungnya dulu itu dia direndahin apa banget sih, kan. gitu. Iya, kayak sebenarnya mungkin dia tuh nggak pengen berbohong tapi pengen nyari perhatian aja sebenarnya, nyari spotlight kayaknya ya. Cuman karena yang dia tahu itu spotlightnya dulu dengan berbohong, akhirnya dia bohong terus gitu. Kan orang pada percaya. Tapi di sini tuh kayak dia tuh kayak puas gitu. Jadi gue agak terharu juga lihat sih Usopp. Akhirnya dia tuh seneng dapat spotlight lah. Gitu. Terus temannya ngedukung juga gitu. Itu bikin bondingnya makin kuat sih di situ. Meskipun dia sempat rada takut juga kan pas lihat teman-teman datang nyimak cerita kan dia kayak rada menciut juga. Iya. Ya walaupun gua nggak sendiri, isinya gitu. Nggak sendiri amat sih, ada bantuan. Lucu sih, lucu dan apa ya, cukup mengharukan juga sih buat gua karena dia ngerasa diterima juga di. Ya betul, kan dia kayak kesannya kan sebelumnya kayak masih takut gitu ya sama kru. Iya. Kayak kesannya kayak masih takut ya di beberapa scene gitu. Cuman di sini kayak lihat ini tuh beneran bisa akrab nih sama mereka gitu, masuk banget. Apalagi si Zoro sama Sanjinya tuh diliatin pengertian gitu, di sini. Oh iya. Iya, maksudnya nggak yang ricuh, nggak yang riuh sama kelakuannya Usopp. Mereka tuh nerima gitu. Sebenarnya di anime juga gitu kan. Apa namanya, nggak pernah secara langsung ngomong apaan sih lu nggak jelas gitu, nggak pernah kayak gitu. Maksudnya iya. Waktu ngajakin join juga di anime juga Zoro juga ngajakin join juga, nyuruh dia packing gitu kan. Iya. Terus di si Sanji juga selalu ngelindungin dia kan sebenarnya. Iya betul. Jadi puas sih gue Shin Usopp itu puas sih, kayak beneran klimaks untuk setelah lawan Arlong ya. Sebelum Garp datang kan itu sebelum Garp datang kan. Pas Garp datang tuh paniknya berasa banget sih. Iya. Gue penasaran sih maksudnya. Karena ini nggak ada di anime, gue jadi penasaran ini mau dibawa kemana nih? Iya, sama. Ceritanya gitu. Karena kan itu nggak ada di anime. Kalau di anime kan ya Garp datang pas mereka lagi benerin rumah lagi ngapain gitu, lagi istirahat, tiba-tiba ada yang jebol tembok. Terus ngaku-ngaku kakeknya. Iya. Terus bukan ngaku kakeknya tapi bilang bapaknya. Oh enggak, dia kan nggak ngomong siapa-siapa, cuma si Luffy-nya yang manggil kakek gitu kan. Iya itu. Terus si Garp-nya juga katanya lu ketemu sama bapak lu di Lockdown. Terus malah dia yang nggak tahu siapa. Emang gue punya bapak. Iya. Ini menarik sih nanti kalau misalkan ya, cuma itu masih jauh banget ya kalau di jauh live action. Wah, kita nunggu berapa tahun lagi coy. Cuman gue yakin ini bakal digarap season 2 sih karena ratingnya kayaknya memuaskan banget sih. Mungkin hype-nya memuaskan banget sih. Cuman tinggal nggak tahu nih balik modal nggak ya. Pasti lah. Kalau balik modal pasti digarap lagi. Next episode kita bisa bahas kira-kira season 2 bakalan kayak gimana, bakalan munculin siapa aja, ceritanya sampai mana, kemungkinannya. Dan cuma kalau ngelihat dari season 1 ini gue nggak kaget kalau nanti akan ada cerita-cerita baru di live action ini. Ya, tapi dalam ekspektasi cerita baru itu masih sesuai sama alur. Iya, nggak ngerubah
nggak ngerubah. Makanya gue seneng banget nih pas live action ada scene Kobe, ada scene Helmeppo, ada scene Garp yang baru-baru, banyak yang baru-baru itu. Wah itu keren sih, dibikin beda tapi itu malah memperkuat ceritanya gitu loh. Bagus banget. Sama satu lagi sih yang menurut gue bikin agak merinding juga itu pas si Garp tuh ngomong ke Kobe sama Helmeppo, mungkin emang udah era baru. Oh iya, Zeff benar gitu ya. Ya mungkin Zeff benar. Wah, Zeff benar. Itu merinding juga kan, sih. Itu kan udah mulai dia mempercayakan masa depan tuh ke si Kobe sama Helmeppo, sama kayak Shanks mempercayakan masa depan ke Luffy gitu. Luffy, iya betul. Jangan-jangan terus si Kobe punya Hosoku Hake gitu. Bisa jadi, dia kan bukan emang bangkit gara-gara apa itu kan? Hosoku Hake. Hosoku kan? Enggak sih, nggak tahu sih. Gue lupa sih dia. Yang jelas kan dia ngomong sama Akainu kan dia panik. Iya, tapi dari situ kan setelah dia kan panik pingsan kan. Setelah dia bangun tuh dia kayak ngedenger apa sih? Kayak dia tuh langsung beda gitu. Ada yang bangkit itu haki. Cuman gue nggak tahu dia Hosoku atau bukan. Tapi dia jadi punya haki sejak itu. Kalau nggak salah ya, coba ntar dicek lagi deh. Kalau nggak salah ya, atau nggak coba komen. Siapa tahu gue salah. Bantuin kita buat nyari tahu. Ngobrol santuy. Gue puas sih sama scene battle-nya di sini. Maksudnya puas. Yang di awal Luffy-nya kayak kurang gitu. Di sini tuh Luffy, ini banget. Di sini dia mukul temboknya aja gue seneng bro. Iya. kayak puas aja gitu ngancurin tempatnya itu gitu. Apalagi pas tendangan kan. Gila tuh langsung hancur paling gitu. Mungkin agak sedikit melenceng dikit. Mungkin nanti season 2 akan dibuka dengan paniknya mereka ngelihat ada air naik gunung. Oh iya. Iya, soalnya udah ditis ya. Iya. Pas Nami nanya ini kok aneh sih. Iya, ini ada gunung tapi airnya kesini. Iya. Itu. Wah, CG-nya makin banyak tuh. Di Grand Line pasti CGI-nya gila-gilaan tuh. Kayaknya mereka ngumpulin budget pasti dari season 1 ini. tapi tetap scene favorit battle gua itu di 78 itu Sanji sih. Mungkin karena fresh kali ya, fresh ya baru ya. Karena kan Zoro udah sebelumnya tuh ditis, Luffy juga udah lagi. Di sini Sanji tuh gue seneng gimana ya. Walaupun geraknya nggak yang super satset gimana, masih kebaca gerakannya gitu. Tapi puas gitu. Pagi pas dia jurusnya itu ya. Golnya gitu-gitu. Wah, itu keren. Kalau gue paling suka Usopp sih. Usopp juga bagus ya. Usopp bagus. Apa akalnya tuh banyak banget gitu. Pakai saus, pakai saus ditaburin di badan, pura-pura jadi darah. Cuma mungkin kalau Usopp yang di anime mungkin dia nggak akan manggil, langsung tembak pas dilawan yang ngadep belakang gitu. Kalau ini kan dipanggil dulu. Ini nunjukin banget kalau Usopp tuh punya skill juga, bisa ngelawan. Tapi PA-nya tuh nggak ada yang lihat dia. Iya. Dia kan bilang gitu kan. Iya, itu lucu sih. Tapi nggak ada yang lihat gua. Udah gitu pas dia datang ke Arlong Park udah abis. Iya, itu muka Zoronya bete. Kayak gitu. Iya. Dia nggak tahu aja itu satu atasannya Arlong kan dibantai sama dia kan. Iya. Kalahin sama dia nggak tahu aja. Cuma kan tetap jadi nggak ada apa-apanya dibanding sama Sanji. Cuman impactnya gede banget. Itu kan ibaratnya cukup kuat lah. Maksudnya bawahan Arlong banget gitu. Hachi dulu. Sayang banget nih gak ada. Nanti coba mungkin gambarnya bisa ditampilin kali ya. Itu bener Hachi apa bukan sih? Cuma kan Hachi kan tangannya 8 ya? Iya, banyak. Nah, itu kan ada satu yang lagi main judi sama si Nami di awal-awal itu kan rambutnya kayak Hachi gitu. Iya, mirip rambutnya. Cuman beda apa? Bedanya tuh apa ya? Tangan sama mulutnya kayaknya. Oh iya, mulutnya kayak normal ya, manusia gitu ya. Cuman rambutnya sih yang gue lihat rambutnya Hachi sih. Mulutnya kan dia harusnya sama kayak yang dilawan Usopp tuh. Iya sih. Hachi tapi sayang banget ya. Tapi kalau emang bener, gue sih kayaknya nggak bakal Hachi deh. Kayaknya Hachi disimpan buat CGI yang lebih mantap deh nanti. Kalau emang ada, sayang banget ya. Gue penasaran gimana masukin Hachi setelah ini, karena kan setelah ini dia langsung ketemunya tuh pas di Sabodi kan. Terus kesannya Hachi sama Nami juga nggak baik sih. Iya. Kalau di anime kan istilahnya dendamnya Nami ke si Hachi tuh gede banget.
karena emang perannya Hachi di situ diliatin banget kan. Iya sayang banget. Iya yang gue sayangkan Hachi sih, karena Hachi kan perannya gede ya. Sebenarnya kita udah bahas kemarin-kemarin kan tentang Hachi ini. Cuman ya sayang banget sih, karena nanti dia bakal berpengaruh buat Celestial Dragon kan. Iya. Terus buat nanti nganterin ke pulau ikan juga ya kalau nggak salah ya. Manusia ikan. Manusia ikan. Perannya gede sih. Cuman nggak tahu nih bagaimana mereka nutupin ini. Ya mungkin mereka udah punya plan lagi kali, plan lain. Pastilah, gue sih dengan ide-idenya Ichiro Oda sih kayaknya pasti akan ada jalan keluar buat memperkenalkan Hachi ini sih. Lagi Oda kan kayaknya jago-jago buat kayak gitu, jago ngeles ya. Iya. Jago-jago bikin gitulah. Pasti ditutupnya nanti bagus sih. Iya. Penutupnya udah satisfying banget sih, puas banget liatnya. Tatonya udah ganti, cuma tatonya ganti aneh ya. Tatonya ganti aneh karena nggak ada bekas lukanya. Iya itu aneh. Ya udahlah, itu minor sih menurut gue. Paling kalau yang hal terakhir yang mengharukan buat gue tuh waktu di ending abis mereka ngungkapin mimpinya masing-masing, backsoundnya tuh We Are coy. Iya itu makanya ada nostalgianya, ada harumnya, ada sedihnya, makanya gue puncak banget itu. Tapi lu nggak ada yang sampai gitu kan? Ada nggak? Terus tiba-tiba bini lu mungkin ngetawain gitu. Iya sih. Nggak, kalau sampai nangis sih nggak. Cuma memang ya itu yang mengharukan itu pas di bagiannya flashbacknya Nami sih. Misalnya kan kerasa banget penindasannya gitu. Kejam banget. Terus Nami itu jadi kayak kambing apa sih namanya, kambing hitam atau bukan? Iya, jadi jadi kesannya tuh jelek di desanya, padahal dia pengen buat baik. Kayak Itachi tuh. Ya bisa. Tapi setelah orang tahu respectnya gede. Iya. Orang kan gak ada yang tahu apa yang dia lakukan buat desanya. Kalau di anime tuh desanya ikut perang sih. Ikut perang nggak? Nggak. Rame nontonin doang. Tapi saya nggak ditontonin ya. Tapi gue lupa, kayaknya tuh di situ si Johnny sama siapa itu yang temannya Zoro itu harusnya ada loh, inget gue. Gue lupa sih yang Johnny yang itu. Pemburu bajak laut itu yang pakai pedang, yang 2 orang. Ingat gue tuh di situ ada. Nambah ini ya, nambah pasukan ya. Iya. Tapi gue sebagai penonton yang lupa dulu 2 orang itu, jadi nggak terlalu masalah. Justru gue malah ini reaksi warganya tuh kalau misalkan di anime ada gitu ya, itu sayang nggak diadain. Misalkan warganya datang telat, terus kayak ngelihat kemenangan itu kayaknya bakal lebih epic gitu. Nah itu rada aneh itu juga sih, karena kan pas mereka mau datang warganya ikutan mau perang kan. Iya. Jadi datang nggak sih? Enggak. Terakhir kan enggak ya? Enggak, makanya kan nggak bisa dihalangin ya, emang dihalangin ya? Iya, kalau kata Nami kan nggak usah. Ini pertarungan kita. Oh iya. Maksudnya pertarungan mereka gitu. Iya. Nah, jadi warganya mau nyerang nggak jadi. Kalau di anime tuh di luar Arlong Parknya tuh banyak nonton. Bener nonton itu. Wah itu sayang, berarti itu karena reaksi dari warga tuh bisa nimbulin merinding lagi sebenarnya. Kayak inget gak waktu Naruto ngalahin Pain? Iya. Terus dia warga liatin dia gitu. Itu lebih epic juga gitu. Tapi kan setelah ngalahin Arlong udah kan, atau tiba-tiba malam kan. Iya. Pesta. Sayang sih. Menurut gue sayang. Minimal padahal ada reaksinya warga tuh, terus teriak-teriak gitu. Oh. Itu epic sih. Satu lagi, gue lupa di mana ya. Tapi di anime itu ada scene di mana angkatan laut terima kasih sama mereka loh. Gue lupa apa di sini apa di Usopp ya. Tapi gue lupa di mana. Merin ya. Itu gue lupa di mana. Tapi di sini nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kalau gue sih udah sih kayaknya menarik. Udah gue bahas. Ya sama sih dari gue juga. Kalau dari gue sih udah sih cukup dari yang tadi udah panjang lebar. Sebelumnya juga kan banyak yang kita udah ceritain di episode sebelumnya kan. Iya nyerempet. Jadi kalau diceritain lagi mungkin ya sama-sama aja gitu. Kalau ada yang belum nonton, sok lah mampir setelah episode sebelumnya. Ini sangat bisa dinikmati sama siapa aja. Oh, yang menurut gue cukup mencolok juga, ini mungkin terakhir dari gue. Itu kalau di anime gitu kan kita terbiasa ngelihat karakter cewek yang oh iya, gue tahu maksudnya. Bajunya
mini banget. Kalau di sini kan ya bajunya mini, cuma nggak begitu inilah. Terus juga istilahnya kalau karakter cewek yang pengen diliatin itu cenderung sama penggambarannya gitu. Nami, Vivi, ya betul, dan lain-lain lah. Si siapa tuh, Rebecca, ya kayak cuma ganti warna rambut doang gitu kan. template banget mukanya. Ya kalau di sini penggambarannya lebih kaya sih, lebih luas, cocok sama karakternya juga. Itu dan badan dan bentuk badannya juga beda sih Pak, selain muka ya. Iya. Kan biasanya kalau perempuan Oda kan identik kayak gitu ya, tinggi semampai, badan kurus gitu. Iya. Tapi di sini enggak gitu, maksudnya ada yang emang dia tuh ibu-ibu misalkan kayak gitu kan. Makino ya. Sama siapa, Belmere juga kayak gitu. Iya. Belmere kan digambarin ibu-ibu banget. Iya, ibu-ibu aja gitu, maksudnya itu normal gitu untuk dia yang udah usia udah namanya di usia segitu kayaknya badannya segitu juga nggak mungkin yang bagus-bagus banget deh. Iya gitu, kecuali si nenek ini Chopper Kureha. Itu menurut gue itu bagus dibikin kayak anime badannya, karena dia kan agak gitu. Ada desas-desus tuh si, aduh gua nggak tahu namanya siapa. Oh ini bukan sih di short ya. Aduh gua lupa. Yang dia tuh bawa boneka Chopper ya. Iya yang dia bawa boneka Chopper tuh. Gue pernah lihat tuh. Jamie Lee Curtis. Kayak gimana sih dia? Coba Jamie. Nih. Dia tuh katanya emang udah ditawarin. Oh iya. Oh udah. Iya, kalau ini masuk. Ini masuk. Maksudnya untuk karakter ini kayak wajib apa sih? Bentuknya kayak gini gitu. Karena dia gimana ya? Dia tuh paling ngefans sama Robin sebenarnya. Oh gitu. Cuma kan nggak mungkin dia jadi Robin ya. Tapi masuk banget ini, dari badannya masuk banget. Ya, ini dia pengen katanya sih udah ditawarin. Masuk sih, menurut gue masuk banget sih. Beda sama kayak kalau Makino atau Ngabel Mere kan ya udah gitu, maksudnya nggak berimpact sama karakternya gitu. Iya. Cuma kayaknya sih dengan adanya berita ini kayaknya udah confirm deh season 2. Bisa jadi ya. Seru sih. Gue nunggu ini. Gue penasaran Chopper sih. Mau kayak gimana ini, mau dibikin realistis banget. Chopper sama Smoker sih gue. Gue malah seneng Chopper tuh dibikin kayak apa coba, Pikachu. Yang maksudnya yang ini, maksudnya yang di gambarannya movie ya, penggambaran movie Pikachu itu kan dia kayak anime tapi realistis. Gue kalau Chopper dibikin kayak gitu oke juga sih kan. Jadi nggak terlalu mengubah banget. Iya 3D, tetap 3D sih. Kayak waktu itu kan Sonic kan pernah diprotes banyak orang kan. Sonic. Gara-gara Sonicnya jelek. Trailer pertama Sonic. Nah akhirnya gara-gara banyak protes diubah lagi. Akhirnya jadi Sonic ke kartun balik lagi. Nah itu baru pada suka. Dan ada plesetannya lagi, Sonic jelek itu dipakai di filmnya Chip and Dale. Sonic jelek itu dipakai. I am ugly Sonic gitu, gimana ya? Gue juga belum nonton sih, cuman kayak udah lihat trailer dikit gitu. Si Sonic yang jelek itu karakternya dipakai di film Chip and Dale. Jalan apa gitu. Dia jadi ngelantur kemana-mana, tapi nggak apa-apa lah, seru. Kayaknya cukup sih kalau dari gue. Lu ada cukup lagi? Sih dari gue juga cukup sih, kayaknya udah banyak. Next kita bahas kemungkinan yang muncul di season 2 kali ya. Iya mungkin ya. Nggak bosan-bosan ya, kita minta jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen-komen juga. Kita pengen banget Iya. Jadi diskusi pengen banget sih. Ada teman diskusi. Karena kita tahu fans One Piece tuh banyak yang bisa meramal masa depan ya. dan cuek aja sih, nggak usah takut beda pendapatnya gitu. Kita terbuka aja gitu, maksudnya nggak yang saklek ini harus gini enggak lah, lu nggak mungkin. Kita sih nggak yang kayak gitu. Maksudnya kalau ada pendapat yang aneh-aneh silakan aja. Jadi bahan menarik juga buat dibahas kan. Teori liar. Iya, teori liar. Nah, seneng juga sih kita kalau ada teori liar. Kan beberapa omongan kita tuh teori juga kan, teori dari orang. Teori cocokologi. Iya, cocokologi. Itu yang ngebedain One Piece sama anime lain sih menurut gua. Kenapa ya? Teorinya tuh enak gitu buat dilihat gitu. Karena si Oda tuh banyak bikin foreshadowing, banyak bikin pola. Walaupun itu sebenarnya sebagian orang anggap itu minus.
ya. Gue juga kadang ngeliatnya minus juga sih kalau polanya dilakuin sama. Tapi karena ada itu, jadi orang bisa bikin teori gitu. Menurut si Oda nih, yang biasanya Oda kayak gini, bener itu serunya sih di situ. Jadi sayang kalau misalkan orang-orang yang udah banyak berteori terus have fun dengan pendapatnya, tiba-tiba ada yang apa nggak mungkin gini-gini bla 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 bla. Sayang banget sih. Better kalau misalkan emang ya udah diskusin aja biasa santai. Oke? Udahlah. Cukup kayaknya. Udah cukup. Udah. Ya, makasih. Thank you. Yuk. Makasih buat semua yang udah nonton. Bye.